Maaf ya guys, agak gelap-gelap. Yang penting aku sudah ready dengan jersey baru dari Mas Miftah dari komunitas ARR Angler Nasan. Jangan khawatir, habis ini nanti saya bikin AE Angler Endel. Pokoknya hari ini kita akan menuju ke satu tempat yang aku nggak tahu, pokoknya di daerah Keputih ya teman-teman. Apa ya, mohon maaf, sorry kalau subuh agak blank, nggak tidur soalnya. Perjuangan untuk bisa mancing di tempat yang hebat pastinya di cuman tempat yang hebat, tempat yang boys cuman ada di Mancing Boys ya. Jadi ikutin perjalanan saya terus, tetap di Mancing Boys, keren bos, bareng saya tadi anak. Perjalanan Mancing Boys kali ini seperti biasa, saya bangun jam 3 subuh. Karena kalau katanya para angler sih harus bangun subuh untuk bisa mendapatkan 2 kali kesempatan, yaitu di subuh hari, di pagi hari, dan juga di sore hari. Jadi saya bela-belain hari ini untuk bangun subuh lagi, tidur cuma 1 jam tapi nggak masalah. Dan itu perjalanannya memakan waktu sekitar 30 menit. Dan ya gimana ya, namanya bangun subuh belum sempat prepare apa-apa. Jadi kok tiba-tiba otakku kruyuk-kruyuk gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Mas Hugo, Mas minggir sebentar lah, aku pengen beli nasi gitu. Akhirnya sama Mas Hugo dibeli nasi. Nasinya sih nggak ada yang salah, top markotop. Mas Hugo ini yang kayak pembalap ini keren. Jadi akhirnya saya makan setengah dulu. Karena memang kita mengejar waktu juga ya. Karena teman-teman yang lain ternyata sudah standby di Keputih gitu loh. Saya sih pengennya sebenarnya makan di perahu atau di kapal gitulah ya, tapi kondisi perut saya tidak memungkinkan. Saya sudah lapar, jadi aku sarapan pisang. Ya wes, aku makan sih. Ketemu mana gue ya, Mancing Boys, keren bos. Akhirnya saya ya udahlah, yang penting perut keisi dulu. Akhirnya setelah sampai di sana langsung bertemu dengan yang namanya Mas Gali. Kita sudah ketemu sama Mas Gali. Kita ketemu Mas Gali ya, Mas Gali. Halo Mas Gali. Mas, ini ya, yang hari ini akan menjadi teman kita angler hari ini ya. Mas Gali beserta berapa orang nanti temannya Mas Gali? Kita 3 orang sama saya. 3 orang sama Mas Gali. Jauh nggak Mas dari sini lokasinya? Kalau lokasi parkirnya mungkin 5 menit lah, nanti ke spotnya 40 menit. Waduh, ke spot pancingnya 40 menit, naik perahu. Ini nggak Mas? Enggak. Enggak ya? Oh, tenang, nanti aman. Lihat itu kelakuan Pak Produser ya. Orang setengah makan, dia makan. Saya juga makan di jalan Mas, jalannya begini Pak Produsernya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini apa ya, itu sebagai latihan sebelum kita naik perahu, apapun cuacanya berarti harus sudah siap. Sebagai angler sejati, coba lihat aku sudah boys ya kan. Sudah boys, saya biasanya sih sok boys kalau lah Mas, biasanya malah bocel. Gitu ya. Iya, Mas Gali, biasanya dapat ikan apa Mas paling banyak di sini? Jadi ada kakak putih, kerapu, ada ikan purau juga, atau di sini disebut lausan. Lausan. Ya, itu Oh iya. casting sih biasanya. Oke, oh iya, buat teman-teman untuk nambah referensi mancing ya kan, spot-spot mana yang bagus bisa mampir ke channel YouTube-nya Mas Gali di Suka Mancingnya Mas ya. Perahu suka mancing. Perahu Suka Mancing. Oke lah, ketemu lagi nanti masih di Mancing Boys. Keren bos. Tanpa basa-basi lagi, karena semua peralatan dan semua perlengkapan semua sudah terkumpul ya, baik dari tim Mancing Boys dan juga timnya Mas Gali. Akhirnya kita langsung menuju ke pelabuhan ya, pelabuhan di mangrove-nya. Tanpa kita tinggal caw aja, kita ternyata naik perahunya ini mantap, dan pagi ini terasa sejuk sekali. Semoga sampai nanti perjalanannya menyenangkan, dan belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin, karena saya jarang dapat strike. Saya punya ini guling keberuntungan sambil mendukung nanti komunitas saya ya. AE ayo langsung hati-hati pasar. Naik perahu, kita naik perahu yang kecil ya, tapi nggak terlalu kecil lah, sama kayak perahu waktu kita pernah ke Gresik kalau nggak salah. Nah,
Di situ kita minggir dulu nih untuk bakaran kayu. Akhirnya di sini mimpi saya terwujud, guys. Nah, dan ini juga satu hal yang baru saya tahu juga dari Mas Gali. Katanya kalau dibakar, ikannya dibakar menggunakan kayu bakau ya, itu rasanya akan lebih berbeda. Ternyata memang boys rasanya. Ketika di perjalanan kita akan menuju ke spot yang pertama, baling-balingnya itu adalah kecantol, guys, kecantol sama sampah. Nah, ini di sini saya merasa prihatin sekali karena kenapa gitu loh, di sekitar kita ini tempat wisata yang sudah disediakan dari Allah dan juga pemerintah, disediakan indah untuk kalian. Paling tidak kalau kalian tidak bisa membersihkan, jangan ikut membuang sampah lah. Itu aja sih yang saya minta. Gak enak loh, guys, kecantol sampah itu. Iya, lek sampah itu bang cilik, lek sampah gede, terjebak kita, mana nggak ada sinyal lagi di tengah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya, please, tolong sekali, oke? Akhirnya sambil berjalan menuju ke laut, saya sangat menikmati perjalanan itu. Karena kata Mas Miftah nih yang ngasih, makasih loh Mas Miftah. Weh, menengnya ini loh. Ternyata tidak, Mas Miftah, ada salah. Enak ini tadi. Ya goyang, tapi ya goyang seru aja, nggak sampai yang bikin saya pusing gitu. Habis itu ketika sampai di tengah, penyakit lama dari Pak produser kita, Pak Nugroho Widiatmoko, itu selalu habis strike mual, itu udah pokoknya. Kita di sana menggunakan teknik dasaran dan umpan yang kita pakai di sana adalah udang faname yang merupakan adalah umpan hidup ya, karena tidak mungkin untuk pakai casting tadi sepertinya. Yang diserondol adalah udang faname semua. Jadi kita tadi menggunakan umpan hidup. Teman-teman mancing boys, kita sudah sampai di spot pertama ya, dan ternyata ombaknya begitu lumayan karena kayaknya efek dari hujan semalam Mas Igo ya. Memang kalau hujan itu mengandung banyak angin besoknya. Jadi kita langsung coba menggunakan umpan udang faname yang nyelentik dari tadi. Ya, masih aktif udangnya. Jadi semoga kita bisa mendapat ikan lebih cepat hari ini. Ini di sini targetnya apa Mas Khalil? Ini babon baramundi sama ikan laosan. Babon baramundi sama ikan laosan. Oke, langsung kita uncalkan udang fanamenya. Semoga aku langsung haup mengalahkan Mas Galih dan Mas Biu Padi ya. Lalu karena terlalu sebentar guys, maksudnya lama sekali ya, saya sampai tidur. Belum ada yang strike, jadi aku bolehlah ngeset dulu ya. Ada yang strike baru aku pancing lagi. Asa sih enggak, Mas Gali dengan tetap semangat 45-nya pasti dapat, ini pasti dapat. Ternyata betul, sang master mendapatkan ikan strike yang pertama. Ikannya gede banget. Sak bayu umur 3 wulan, be. Strike yang pertama kan ikannya sangat besar. Jadi ternyata dibutuhkan kerjasama. Nah, kalau saya saking shocknya, saya cuma bisa loh gitu. Ternyata yang lain tuh saling memegangi temannya gitu, karena tarik-tarikan sama ikan yang besar tadi. Jadi Pak produser itu kan megangin Mas Galih yang narik ikan, sama megangin Pak Fuad yang narik ikan juga. Dia habis gini megangin baju-bajunya, udah dapat strike. Nah udah perasaan gak enak nih, beliau udah oke, strike. Kata dia, iya umat ternyata. Selalu kebiasaan, habis strike pasti beliau mual. Kebiasaan macam apa itu? Oke,
Yuk. Akhirnya tidak sia-sia ya dapat strike ikan segede gambreng. Mancing boys, keren bos. Yang lain kan dapat ya, Pak Fuad apalagi dapat strike terus tuh. Minder dong hati ini sebagai angler permulaan ini kan. Akhirnya saya bilang sama Mas Andi, mungkin itu teriakannya tidak pernah dilakukan sama angler-angler lain sebelumnya. Saya bilang, Mas, aku gitu. Jadi strike-nya bisik-bisik guys. Kok kata gibai tonggomu itu loh. Masa kok ngono? Ternyata memang dapat. Aku strike sing kearifan lokal gak Pak. Mancing boys, enak. Ya ampun, itu rasanya seneng banget. Ternyata dapatnya ikan laosan, ikannya kecil memang. Ya seginilah ya. Ikannya kecil tapi di situ saya lari guys. Aku di awal-awal loh. Keren banget aku tadi ya. Sampai kapan striking? Ayo, ayo, ayo. No! God, please, no! No! Los alias moncel. Pak Fuad sebagai expert nih, kau bisa ucol ini apa? Newbie. Apa? Ya. Oke. Kalau dimakan ikan gini kan harus diikuti anak ikan. Oh kita harus ikuti anak ikan, nggak boleh tarik ya? Misalnya tetap dipaksa tarik, tapi itu jadi kayak tadi tuh. Kita ikut tarik kan. Jadi memang nggak bisa langsung ditarik. Itu sama kayak wedok tiba sekarang apa? Barangnya sekarang pakai tarikan, jas. Jangan Pak. Semangat Mas Gilang. Ini gue musik tering kali. Yeah, benar sekali. Dan di situ dirasa haup berkurang dan banyak terjadi moncel. Akhirnya kita agak bergeser ya, karena dari satu spot ke spot yang lain tidak terlalu jauh. Jadi kita bilang sedikit bergeser aja. Di situ, di sanalah keluar Pak Michael Jackson sebagai chef handal di kapal kita tadi. Beliau masak apa tadi namanya? Entah apa itulah namanya. Saya pokoknya embo, semua embo. Banget loh, di sini kita udah punya chef dengan segala kearifan lokalnya. Aku kalah loh Pak yang gambar. Bisa bumbu segala macam. Dibikinnya langsung jadi fresh from the oven. Yes. Ya. Masaknya. Masaknya bumbunya apa aja Pak? Manis. Yang moto pedes guys. Wow. Just a little.
Ternyata tidak cuma asapnya yang pedas, kuahnya pedas juga. Jelas, jelas. Kelompok sak boleh batal boleh kan? Jangan pedas. Pokoknya katanya beliau tadi Lombok tak Surabaya tak lebokno kabeh gitu katanya. Tapi emang ini ya, mungkin suasananya kali ya. Suasananya akan sangat berbeda ketika kalian makan apapun dan bisa memasak apapun di atas perahu tersebut. Itu rasanya beda. Aku embo pengen tahu. Aku ngotot merengek-rengek untuk minta dimasakin ikan kerapu. Akhirnya di tengah saya merengek minta ikan kerapu, langsung lah Pak Michael Jackson langsung ambil kerapunya, di BTT ini copot guys, langsung set cemplung ngebuk, tak pangan, entek, enak. Akhirnya keturutan makan kerapu Pak Michael. BTT dengan cara yang dirahasiakan oleh Pak Michael Schumacher. Tuh, nggak boleh lihat katanya, guys, lihat guys, ini keras habis mancing langsung didodok. Mari kicap. Yang sakit kayak gimana? Di perjalanan terakhir sebelum pulang, kita kan di spot yang terakhir ya. Saya semakin panas hati saya di sini. Karena semuanya, apalagi Pak produser yang tadi mual, strike bolak balik. Ikan apa tadi? Baramundi. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing boys, keren bos. Lalu Pak Fuad juga, lalu Mas Gali apalagi ya kan. Pokoknya yang tadi boncos cos itu adalah Mas Adi yang mirip Piyu Padi ya. Itu boncos, tapi beliau tetap nggak marah sih tadi. Yo, nggak apa-apa, muncul gitu, lucu sih. Mancing boys keren. Mantap. Pesta strike di sini. Mantap. Mancing boys keren boys. Aku mama kerapu. Alun-alun Mas. Iya kelihatan.
Dan sebenarnya di spot yang terakhir itu potensi untuk strike sangat besar sekali ya. Tapi Pak Kapten a.k.a. Pak Fuad memutuskan untuk pulang karena cuacanya sudah mendung. Takutnya nanti terjadi badai. Akhirnya malah kita nggak bisa pulang gitu. Akhirnya ya sudahlah, kan seperti yang saya pernah bilang sebelumnya. Kita apapun yang terjadi tetap harus turut sama Kapten. Meskipun jiwa memancingmu itu masih menggebu-gebu berapi-api, strike-nya itu masih banyak. Kalau Pak Kapten bilang pulang, harus pulang. Tidak boleh melawan. Akhirnya kita menuju ke wisata mangrove dan ternyata Chef Michael Jackson a.k.a. Pak Gufron sudah menyiapkan bakaran ikan. Harum sekali. Ikan asap itu ternyata asapnya tuh seperti gas air mata ya. Jadi saya agak berlinang air mata gitu kalau di dekat asapnya. Tapi saya belum nyoba sih. Habis ini mungkin saya akan mencoba. Kayaknya sih enak sekali guys. Karena apa? Fresh from the oven, fresh from the ocean kalau ini. Jadi ikan yang baru dipancing langsung dipedetin langsung dibakar. Kan nggak ada anis-anisnya. Yang jelas perjalanan hari ini sangat luar biasa, menyenangkan sekali. Mancing Boys mengucapkan terima kasih kepada Mas Gali dan juga Perahu Suka Mancing, M-Team, dan juga Mas Miftah juga yang hari ini katanya mau ikut. Ternyata tidak jadi, mungkin next time kita bisa ketemu lagi. Siapa yang strike paling banyak hari ini? The Master of Strike yang boncos hari ini. Siap. Lagi. Siapa Pak? Ini loh, Oke. ya. Tapi seru banget hari ini pokoknya, meskipun tapi kerjasamanya teamworknya oke banget hari ini ya. Sebenarnya nggak ada yang boncos, nggak ada yang strike. Semua angler keren hari ini. Pokoknya saksikan petualangan kami di episode selanjutnya. Mancing Boys, keren bos! Pokoknya tadi guys, pesanku cuma satu kali ini. Karena terlihat sekali sampahnya sangat banyak hari ini. Pesanku, tolong jagalah kebersihan dimanapun kalian berada. Jadi buat para angler juga harus tetap fishing with responsibility. Harus tetap bertanggung jawab, gak boleh buang sampah sembarangan.